Tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Pak Anies menanggapi saja, rileks saja menanggapi, dan Pak Prabowo nggak ada marah, nggak ada apa. Yang saya heran kenapa Bung Fahri kemudian berbeda rasa dengan Pak Prabowo. Terbalik itu. Terbalik itu. Siapa nanggapi siapa terbalik. Kita belum 24 jam nonton debat, Anda sudah mau balik-balik keadaannya bagaimana sih orang? Jangan gitu. Kita balik-balik. Fakta kok. Pak Anies diingatkan. Ingat, Anda sayang mencalonkan dengan suara keras. Kan begitu. Bisa dibilang kan, wah itu nggak pantas untuk ditanggapi. Tapi mengingat Bung Fahri ini adalah politisi senior, wajar-wajar juga lah. Saya yang diutus. Makanya jangan sembarang ngomong. Jangan nuduh orang nggak kuat oposisi. Padahal dia sendiri tidak punya record kuat dalam oposisi. 2013 masuk kabinet, masuk konvensi Pak SBY, kalah. 2014 masuk ke tim sukses Pak Jokowi, tim jubir, kalah, menang, berkuasa lagi. 2017 setelah 2016 dipecat Pak Jokowi, masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, menyingkirkan kandidat yang sudah ada jadi gubernur DKI, berkuasa lagi. Sekarang 2019 ikut Pak Surya Paloh. Ini oposisi apa macam begini? Jadi nggak usah mempersoalkan menggugat orang yang hidupnya penuh dengan tradisi oposisi dengan orang yang nggak punya tradisi oposisi dalam hidupnya. Mengubah cara bagaimana mendapatkan elektoral. Pak Anies itu tidak pernah mengatakan dirinya oposisi. Kapan? Coba di mana rekamannya? Jadi jangan juga sebagai politisi yang kata orang. Tapi kenapa dia mengatakan tidak kuat beroposisi? Anda membuat mana? Jawab itu sebenarnya itulah yang saya tagih sekarang ini. Kalau ada keseriusan menjadi oposisi, mari betul-betul kita tegakkan etika bahwa kalau Anda memang menggugat Pak Prabowo seolah-olah rekonsiliasi 2019 sebagai sebuah gagasan yang luar biasa, yang ideal itu sebagai tindakan tidak tahan oposisi, maka sekarang buktikanlah dengan diri Anda sendiri yang tidak pernah punya record yang baik dalam oposisi untuk sekarang mengambil sikap oposisi dengan cara mengajak partai-partainya dan mendengar ini semua. Kita senang kalau memang itu akan dilakukan gitu loh. Saya kira itu idenya. Karena pendukung beliau dalam perdebatan dengan saya menyerah dan mengatakan saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Saya mendengar kabar itu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan benar gitu loh. Supaya konsep menuduh orang lain tidak siap beroposisi itu jangan backfire kembali kepada dirinya sendiri dari satu fakta bahwa kaki tempat dia berdiri itu sepenuhnya masih ada di dalam pemerintahan. Kan itu masalahnya. Plus tradisi-tradisi berjuang yang hampir tidak pernah menjadi oposan gitu loh. Nih, saya mau tanya dulu. Bung Fahri yang dulu pernah menyatakan Pak Jokowi sinting di tahun 2015, ini sekarang jadi jubir istana atau apa gitu? Kan dulu pernah mengatakan Pak Jokowi itu sinting gitu. Ini kan mengklarifikasi bahwa sebetulnya mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Bung Fahri ini juga nggak tahan jadi oposisi kan gitu. Iya toh? Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Baik. Silakan gimana Bang Fahri itu langsung. Saya tidak ada dalam kabinet. Selesaikan dulu. Tidak ada dalam legislatif. Partai saya partai baru. Tidak ada di dalam kekuasaan, tidak dimanapun. Jadi tidak bisa dipaksa untuk mengambil sikap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sebab partainya belum ada. Baik. Bagaimana caranya berada dalam pemerintahan? Sudah ya, Bang Fahri, soal tadi sudah Anda jawab. Saya langsung kasih kesempatan ke Pak Bes. Pak Bes, silakan lanjutkan. Pak Anies Baswedan ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ini hubungannya dengan calon Anda. Dia juga bukan bagian dari anggota Partai Nasdem. Beliau juga bukan anggota partai PKB, bukan juga PKS. Masa Pak Anies disuruh oposisi? Terus kemudian jadi berarti nggak ada hubungannya antara pencalonan Anies Baswedan dengan partai politik? Makanya tadi harusnya diperdengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Anies, oleh karena apa? Beliau tidak menuduh Pak Prabowo, beliau hanya menyampaikan fakta. Dan Pak Prabowo tidak membantah itu, kan cuma nyengir aja Pak Prabowo. Dan kemudian Anda
seakan-akan menjadi perwakilan daripada Pak Jokowi untuk menyampaikan itu. Itu kan salah sebetulnya. Hubungannya dengan Pak Jokowi, ini kita bicara Pak Prabowo kok. Saya anggota tim juri bicara Pak Prabowo, Bung. Bung Fahri begini, jangan partai Anda diklaim sebagai partai guram, kemudian Anda coba mengubek-ubek cara sampai nggak ketemu, akhirnya menyampaikan partai baru, tidak ada istilah partai guram, Bung. Agar tidak semakin melebar, menyerang pribadi, biar mendapat langsung objeknya, Pak Bes. Siapa yang akan menjadi partai 2024, siapa yang tidak? Oke, tahan dulu ya. Pak Bes, jadi betul akan mundur atau bagaimana dari Nasdem? Nama yang baik, kemudian jadi miskin ide untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Itu didapatkan dari siapa? Tadi disampaikan Bang Fahri. Bang Fahri ini apakah juru bicara semua partai yang ada atau bagaimana? Cukuplah. Itu diglorakan saja gitu. Jadi biar kita yang mengurus partai kita, mudah-mudahan Gelora nanti bisa lolos parlemen gitu. Ngapain daripada menyampaikan, kok nanya-nanya, ada apa kan gitu. Biar kami yang mengurus urusan kami. Ya kalau cuma melempar-lempar isu, siapa yang nggak bisa gitu. Makanya Pak Anies tadi bilang kan, wah itu nggak pantas untuk ditanggapi. Tapi mengingat Bung Fahri ini adalah politisi senior, wajar-wajar juga lah. Saya yang diutus. Makanya jangan sembarang ngomong. Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP, Muhammad Edward Trias Palepi menilai, Capres nomor 2 Prabowo Subianto sudah terbiasa dengan isu pelanggaran HAM, sehingga ia telah mempersiapkannya. Hal itu tampak ketika ia menjawab pertanyaan dari capres lain, namun ternyata masih terpancing emosi. Untuk isu HAM, Prabowo semacam sudah terbiasa dengan isu tersebut, jadi cara mengembalikannya sudah lebih berpengalaman. Akan tetapi secara retorika mungkin terlalu emosi, terangnya. Emosi Prabowo juga ditangkap publik yang kemudian ramai di media sosial. Begitu juga soal pelanggaran etik pada putusan MK yang dinilai memuluskan langkah Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo. Karena itu, kemarin yang membuat serangan-serangan di media sosial bahwa Prabowo terlalu emosional ketika menanggapi itu. Tetapi secara substansi, saya rasa mungkin sudah persiapan untuk merespons isu HAM dan orang dalam, tambahnya. Sementara itu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi menilai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak mudah tersulut emosi saat debat perdana Pilpres 2024 di kantor KPU RI Jakarta. Ganjar tetap tampil prima, tidak emosi, kata Awi, sapaan akrabnya dalam keterangannya di Jakarta kemarin. Menurutnya, gagasan yang disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dapat dipahami dan kaya akan data. Substansi gagasannya pun berhasil sampai ke audiens. Selain itu, Ganjar memadukan pengalaman selama 2 periode memimpin Jawa Tengah untuk memproyeksikan dirinya memimpin Indonesia. Awi mengatakan, performa Ganjar saat debat mampu meyakinkan pemilih yang awalnya masih ragu, menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Mahfud. Sebab Ganjar menguasai materi, manajemen waktu hingga bahasa yang mudah dipahami. Ketua Umum Netflix Indonesia Muhammad Afif Kamsani mengatakan, debat perdana dengan agenda hukum dan HAM jauh dari kata komprehensif. Para paslon tidak mengungkapkan praktek-praktek pelanggaran hukum dan HAM sudah banyak terjadi. Bahasan pada debat kemarin sangat jauh dari kata cukup. Mereka tidak menyampaikan suatu masalah secara komprehensif. Akar dari masalah penegakan hukum dan HAM seperti apa? Fakta-fakta pelanggaran hukum seperti apa? Dan langkah ke depan seperti apa? Kata Afif 13 Desember. Kemudian bahasan tentang visi dan misi juga kurang mendalam. Apalagi rencana program yang kata Afif masih jauh dari tataran implementatif. Semua paslon tidak berfokus pada visi misi yang sudah disetorkan. Ketika pendaftaran kepada KPU, mereka cenderung menyampaikan tendensi pribadi atau kelompok atau tim mereka untuk saling menjatuhkan, ungkap Afif.